Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal untuk mata kuliah Fikih Muamalah. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari Fikih Muamalah. Fikih Muamalah adalah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal atau suatu objek untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, fikih muamalah ini bisa disebut juga sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum. Dan yang kedua, kedudukan fikih dalam Islam. Nah, ya, jadi kedudukan fikih muamalah di dalam Islam sangat penting untuk dipelajari kalangan umat Islam semuanya. Karena apa yang kita lakukan setiap hari tidak jauh dari fikih, harus sesuai dengan syariat Allah atau ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama, dan juga fikih muamalah adalah bekal utama untuk dapat mengetahui antara hak dan batil, yang halal dan yang haram. Kemudian contohnya ketika kita melaksanakan sholat, nah, itu harus sesuai dengan kaidahnya atau rukun-rukunnya, ya agar kita tahu apakah diterima amal kita atau tidak. Kemudian begitupun dengan apa yang kita makan, contohnya ya halal dalam hal-hal ekonomi, halal atau haramnya sesuatu. Begitupun dengan perekonomian, sangat mempengaruhi kehidupan kita semua agar sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyeleweng. Kemudian yang ketiga tentang jual beli. Jual beli adalah serah terima barang yang dilakukan saat interaksi berlangsung saat itu juga. Beda antara jual beli dan riba. Yang kedua ada riba. Riba adalah serah terima barang yang tidak dilakukan saat itu juga. Dalam riba dilakukan tidak tunai, dapat berupa cicilan atau angsuran dalam waktu tertentu. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi riba ini sangat tidak dibolehkan. Menambahkan atau menguranginya uang tunai dalam jual beli. Ya, bagaimanapun itu hukumnya riba dan haram hukumnya. Yang ketiga ada jual beli. Jual beli itu termasuk muamalah pada dalam Islam. Nah, selama jual beli tersebut adanya akad antara dua orang, antara pedagang dan pembeli. Islam merupakan agama yang mudah. Begitupun sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Zaman sekarang teknologi maju dan terus berkembang. Mengenai pembelanjaan online, apakah dibolehkan dalam Islam? Nah, itu dibolehkan karena tapi tetap harus ada akad antara dua orang. Jadi zaman sekarang Islam mengikuti zaman. Zaman sekarang udah semakin canggih dan mungkin kita bisa memanfaatkannya. Contohnya dengan jual beli online. Ya, Islam membolehkan jual beli online ini, begitupun menjual dengan online. Jika tidak keluar dengan syariat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Ayat di sini menjelaskan bahwasannya apabila kita mempunyai hutang piutang, maka kita harus menuliskannya atau mencatatnya agar tidak lupa. Jadi itu diperbolehkannya atau peringatan bagi orang-orang yang beriman apabila menjalankan hutang piutang atau tadi jual beli online ya ada bisa, tapi tetap
harus menuliskan nilai tersebut berapa mata uangnya. Dan yang kelima, hukum money changer dalam Islam itu gimana? Yang pertama, hukum money changer itu diperbolehkan dan halal. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama mungkin menukar uang dengan mata uang yang berbeda. Jadi harus menukarkan uangnya dengan mata uang yang berbeda, jangan sama. Misal mata uang pound sterling ditukar dengan mata uang rial Arab, dan itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu ada menjauhkan dari hal-hal yang bersifat riba. Nah, jadi tidak dilebihkan atau dikurangi dalam mata uang tersebut. Misal menukar uang dengan nilai 100.000. Nah, tidak mungkin dan tidak boleh menjadi 150. Maka yang 50-nya itu menjadi riba. Kemudian membuka usaha money changer itu diperbolehkan selama memperhatikan dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tujuannya agar kita terhindar dari perbuatan riba yang diharapkan dan dibenci Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Di sini ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 menjelaskan bahwasanya Allah sangat membenci orang yang melakukan riba. Kemudian ada juga dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali sama beratnya. Dan janganlah engkau melebihkan satu dengan yang lainnya. Dan janganlah engkau menjual perak dengan perak, kecuali sama beratnya. Dan janganlah engkau melebihkan atau mengurangi satu dengan yang lainnya. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada, atau gaib, dengan sesuatu yang ada di tempat. Jadi, biasanya di atas sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis, larangannya menjual emas dengan emas, kecuali dengan sama beratnya. Kemudian dapat disimpulkan tadi diperbolehkan money changer atau menukar uang, usaha menukar uang diperbolehkan apabila menjauhkan dari hal-hal yang bersifat riba, dan riba itu haram hukumnya. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.